minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat yang masih bisa kita rasakan di pagi hari ini yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan tak lupa adalah nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat umur panjang itu pula Allah masih mempertemukan kita semuanya di tahun ini, yaitu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin 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 Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semuanya dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah, dan alhamdulillah kita semuanya dibawa ke zaman yang terang benderang ini dengan kenikmatan Islam. Semoga hati kita, pikiran kita diteguhkan untuk kita bisa menjalankan risalah ini dengan nikmat Islam ini sampai dengan akhir hayat kita. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mewakili yaitu keluarga besar KKGPAI Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kamu itu adalah kita semuanya ya. Diwajibkan puasa atas kamu seperti diwajibkannya puasa oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi makna puasa ini bukan hanya datang secara tiba-tiba kita disuruh, tidak, tapi orang-orang yang terdahulu seperti sahabat, seperti yang lainnya ini sudah menjalankan ibadah tersebut. Bahkan yang tanpa tersirat pun sebenarnya makhluk Allah yang lain itu juga menjalankan ibadah puasa. Puasa ini adalah bukan hanya sekedar menahan haus ataupun menahan lapar. Kalau hanya menahan haus dan menahan lapar, makhluk Allah yang lain pun selain manusia mereka juga berpuasa. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Ilustrasi ini semoga bisa menambah yaitu iman kita, menambah wawasan kita, dan juga menambah semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Ilustrasi yang pertama adalah sama-sama makhluk Allah, mereka juga berpuasa, tapi ini bukan manusia melainkan hewan. Yang pertama adalah ular. Yang kedua adalah ulat. Ini adalah sama-sama hewan, tapi setelah berpuasa nanti mereka hasilnya akan beda. Puasanya ular ini melewati masa yang panjang sekali mereka berpuasa. Mereka juga sama dengan kita, menahan haus dan juga menahan lapar. Setelah mereka menahan haus dan menahan lapar, ular ini akan berubah wujud. Dari wujudnya yang kemarin bajunya itu sudah kusam, setelah berpuasa melewati beberapa hari atau bahkan sampai dengan bulan, puasanya ular ini setelah keluar dari puasanya, hilang dari puasanya, ular ini akan berubah menjadi badannya yang mungkin itu glowing, kempling, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi ular setelah berpuasa yang berubah hanya secara casingnya, yang berubah hanya itu. Tapi sebuah tabiatnya adalah tetap buas. Yang namanya ular itu pasti ditakuti anak-anak, ditakuti orang dewasa, bahkan ditakuti semua orang. Yang itu yang namanya ular. Puasanya ular itu seperti itu. Ilustrasi yang kedua, perbandingan adalah puasanya ulat. Ulat ini awalnya memang sebelum berpuasa, ketika orang megang ini mungkin kita akan terkena racunnya, gatal dan yang lain-lain. Dan bahkan juga semua orang juga takut dengan ulat tersebut. Akan tetapi prosesnya setelah
ulat ini berpuasa, nanti hasilnya akan beda. Ulat dari awal, dari pertama ditakuti, tapi setelah berpuasa melewati dari ulat kemudian menjadi kepompong, dan terakhir hasil akhirnya adalah kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini pasti semua orang akan beramai-ramai mendatangi kupu-kupu tersebut. Bahkan dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya dengan kupu-kupu itu suka. Melihat dengan keindahannya, melihat dengan warna-warninya, kupu-kupu ini sangat disayangi dan disenangi oleh semua orang. Nah, ilustrasi sederhana itu semoga bisa membangkitkan semangat kita bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, maka mungkin amalan-amalan yang hari-hari kemarin kita belum maksimal, di bulan ini kita bisa memaksimalkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berbuat baik, di antaranya adalah berakhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah bentuk aplikasinya adalah ibadah. Dan setiap orang ibadahnya nanti pasti beda-beda. Amalan seseorang itu pastinya beda-beda. Pemberatnya juga berbeda. Seandainya mungkin Allah memberikan yaitu amalan itu hanya satu saja dan disamakan, niscaya nanti satu kelompok atau satu orang yang lain pastinya mereka juga akan tidak bisa melakukannya. Misalkan saya memberikan sebuah ilustrasi, seandainya amalan yang paling besar itu adalah pahala sedekah, nanti kasihan orang-orang yang miskin, dia tidak bisa bersedekah. Makanya setiap orang itu pasti pemberatnya beda-beda. Bahkan ada suatu riwayat, ini adalah riwayatnya dari benar-benar sahih